Tahukah kamu, jasad Nabi Adam bukan tercipta dari satu jenis tanah saja, tetapi dari potongan-potongan tanah yang dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi. Setiap bagian tubuhnya berasal dari tanah yang berbeda, dan setiap tanah itu memiliki makna yang mendalam. Ibnu Abbas meriwayatkan, kepala Adam diambil dari tanah Ka'bah, dadanya dari tanah terbaik di bumi, punggung dan perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib. Wahab bin Muhabbin menambahkan, Allah menciptakan Adam dari 7 lapis bumi. Kepalanya dari bumi pertama, leher dari bumi kedua, dada dari bumi ketiga, tangan dari bumi keempat, punggung dan perut dari bumi kelima, paha dan pantat dari bumi keenam, serta kedua betisnya dari bumi ketujuh. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas berkata, kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, telinganya dari tanah Turisaina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanannya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Persia, kedua kakinya dari tanah India, tulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lidahnya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah Telaga Kautsar. Setiap bagian tanah itu mengandung pesan, kepala tempat akal dan ucapan, telinga menerima nasihat, dahi tempat sujud, wajah membawa keindahan, gigi memberi manis kata, tangan kanan membawa berkah, tangan kiri untuk bersuci, perut merasakan lapar, aurat sebagai ujian syahwat, tulang memberi kekuatan, hati sebagai pusat iman, lisan tempat syahadat dan doa, mata memancarkan cahaya dan keteduhan. Allah memberinya 9 lubang, 7 di kepala, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, dan mulut, serta 2 di tubuh, yaitu kemaluan dan dubur. Adam pun diberi 5 panca indera, penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Lalu, saat Allah hendak meniupkan ruh itu masuk dari otak, berputar di sana selama 200 tahun, turun ke mata, hingga Adam melihat dirinya masih berupa tanah kering. Sampai ke telinga, ia mendengar tasbih para malaikat. Ketika sampai di hidung, Adam bersin, lalu berkata, Alhamdulillah. Dan Allah menjawab, Yarhamukallah, wahai Adam. Ruh mengalir ke dada, Adam ingin segera berdiri, namun belum mampu. Allah pun berfirman, sesungguhnya manusia itu selalu tergesa-gesa. Saat ruh sampai ke perut, ia merasakan lapar. Hingga akhirnya ruh mengisi seluruh tubuh, jasadnya pun menjadi daging, darah, otot, dan urat. Allah memberinya pakaian dari kuku yang indah. Namun setelah ia melakukan kesalahan, pakaian itu diganti menjadi kulit, dan kuku hanya tersisa di ujung jari. Sebagai pengingat, Allah menyempurnakan ciptaan itu, meniupkan ruh sepenuhnya, memberinya pakaian dari surga, dan Nur Muhammad pun bersinar di wajahnya, laksana bulan purnama. Adam diangkat di atas ranjang, dipikul para malaikat, dan dibawa berkeliling langit selama 100 tahun, menyaksikan keajaiban ciptaan Allah. Kemudian, Allah menciptakan seekor kuda dari misik putih bernama Maimun, bersayap intan dan marjan. Adam menaikinya, dipandu Jibril, Mikail, dan Israfil, menemui para malaikat, mengucap salam, dan sejak saat itu, salam menjadi penghormatan bagi umat beriman hingga hari kiamat.